Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hayyul ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur pada Allah. Allah memberikan pada hari ini kesempatan kita untuk memperbaiki amal. Hasibu anfusakum qabla an tuwassamu. Kalau Allah kasih kesempatan waktu, kita bisa merenung, kita bisa memutabaah, mengevaluasi, tazkiyatun nafs, maka hari ini kita orang yang paling beruntung. Tapi apabila Allah yang menghitungnya, maka kematian datang, maka kita menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi karena tidak bertambah amal kita. Semoga lisan kita tetap berzikir kepada Allah, hati kita tetap bersyukur kepada Allah, menandakan bahwa kehidupan itu ada naik dan ada turun, dan semuanya diberikan oleh Allah sebagai ujian bagi hamba-hamba yang beriman. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, wafat nanti di tempat yang indah, husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang mulia. Salawat yang diiringi dengan ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ijtinabu ma naha anha, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Insya Allah salawat kita mengantarkan kita nanti disyafaati oleh beliau. Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya mau kirim doa untuk sahabat saya, Bang Pedot. Beliau sahabat saya, adiknya Bang Bobi. Mudah-mudahan beliau terus disayangi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'du waghfir lana wa lahu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ramadan kita sudah melaluinya hari ke-13 hari ini. Gak terasa, baru kemarin puasa, hari ini sudah hari ke-13. Besok hari Ahad sudah nuzulul Quran. Sudah hari ke-17. Masya Allah. Kalau orang-orang bilang, kalau hari semakin cepat, sepekan terasa sehari, sebulan terasa sepekan, berarti kiamat mau datang, katanya gitu. Kalau kiamat udah dekat, berarti hari itu tidak terasa dilalui. Sampai ada guyon orang di sebelah sana, baru juga zuhur, udah asar lagi aja, apa ini tanda kiamat? Enggak, karena zuhurnya di jam 3:05. Ya, sementara asar jam 3:10 gitu ya. Jadi ngomongnya baru juga zuhur udah asar lagi aja gitu ya. Ternyata wudu zuhur bisa dipakai asar gitu. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah warga karyawan Rizkon luar biasa, sholat zuhurnya berjamaah. Kalau sholat zuhur kayak begini rasanya kayak Ramadan gitu ya. Banyak banget yang sholat. Kantor-kantor banyak yang sholat. Tapi ingat ya, Ramadan ini suka, kalau kajian itu suka berbarengan dengan tidur. Ya. Nah ini yang ngaji khusyuk sama tidur kadang-kadang beda tipis gitu ya. Makanya ada yang namanya jiping derles, ngaji nguping nyender pules, gitu ya.
Ya, jadi ternyata Imam Syafi'i juga dulu waktu ngaji, Imam Syafi'i itu terlihat tidur. Waktu Imam Syafi'i tidur, dia ada cerita dari ulama kita juga, wallahu a'lam. Waktu Imam Syafi'i dipandang tidur, nggak diganggu sampai selesai. Jadi saya minta tolong teman-teman semua, kalau ada yang tidur jangan diganggu, biarkan saja. Ya, ya, ya. Selesai ngaji, Imam Syafi'i diaduin sama gurunya kalau dikasih tahu bahwa Imam Syafi'i itu tidur. Tapi Imam Syafi'i bilang, aku tidak tidur. Tidur tadi enggak. Ternyata terjadi perdebatan kecil. Kemudian Imam Syafi'i, ya sudah, kita tanya saja. Ternyata Imam Syafi'i waktu ditanya, yang dikatakan tidur bisa menjelaskan dari awal sampai akhir. Makanya kita mesti baik sangka. Yang tidur itu Imam Syafi'i. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi ayat tentang puasa, saya tidak bicara tentang puasanya ya. Tapi saya melihat bahwa aktualisasi surat Al-Baqarah ayat 183 ini ada 3 poin. Yang pertama, masukkah kita orang yang termasuk dikatakan kategori beriman? Karena yang dipanggil itu adalah orang beriman. Kalau Bapak terdaftar, Anda saudara terdaftar jadi karyawan Lois, ketika ada namanya dipanggil pasti datang. Tapi kalau nggak ada namanya, nggak mungkin dipanggil. Nggak ada namanya, nggak terdaftar. Maka Allah juga begitu. Allah mewajibkan ketentuan-ketentuan yang sudah termaklumat di dalam Al-Quran hanya untuk orang beriman. Salat, puasa, zakat, haji, semua perintah-perintah yang lain itu diwajibkan hanya untuk hamba yang beriman. Cuma persoalannya kita termasuk nggak orang beriman? Nah, kita coba jabarkan ya. Yang pertama, versi Al-Quran orang beriman karakteristiknya banyak. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ya. Dari alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai di akhirnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu tanda-tanda orang iman. Ya, orang yang mendirikan salat, orang yang berinfak, berzakat, itu adalah orang yang beriman, yakin kepada yang gaib, ya. Meyakini yang gaib, bertambah iman kepada Allah dan sebagainya. Itu tanda orang beriman. Maka Allah katakan itulah hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dan keberuntungan. Jadi kalau kita beriman kita beruntung, dunia dan akhirat kita beruntung. Ya, persoalan kaya atau miskin itu ujian semuanya. Makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau orang kaya yang diberikan kekayaan oleh Allah bersyukur itu mulia. Tapi jauh lebih mulia orang yang diberikan sedikit hartanya, dalam hal kurung mungkin duafa, tapi dia orang yang bersabar. Ini Masya Allah. Makanya nanti di akhirat kalau orang-orang yang kelebihan hartanya, hisabnya agak lama. Kalau orang-orang yang kurang, yang hartanya nggak banyak gitu, hisabnya sebentar. Cuma persoalannya kita mau sebentar apa mau lama. Tapi kan insya Allah kalau ada orang kaya yang bersyukur, hisabnya juga cepat. Yang penting dia berinfak. Karena orang berinfak itu kayak jenggot. Jenggot itu kalau dicukur muncul lagi, ada lagi, gitu. Gak mungkin kayak rambut dicukur ada lagi. Ya sampai ada seorang ulama didatangi oleh orang yang pengen kaya. Ya, dia datang nih, yang datang nih orang yang katakanlah orang miskin gitu ya. Dengan nyebut namanya biar agak sedikit lebih membedakan. Jadi orang fakir ini datang kepada ulama, minta diijazahkan, minta ilmu, minta amalan yang bisa jadi dia kaya. Maka kata yang fakir itu gini, Pak Kiai saya minta dong
amalan apa yang membuat saya jadi kaya? Maka kiai itu bilang begini, la yanqusu malun illa min shadaqah. Kamu tidak akan bertambah hartamu kecuali kamu dengan sedekah. Kamu infak. Akhirnya dibilang, udah kamu infak. Baik gitu. Ternyata dia infak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan gak kaya-kaya. Datang lagi ke kiai. Kiai, saya udah 5 bulan nih berinfak kok gak kaya-kaya. Tambahin infaknya. Bersabar. Nanti kamu jadi kaya. Ternyata setahun setengah belum kaya-kaya lagi. Begitu tahun kedua, masuk tahun kedua, ternyata dia jadi kaya. Masya Allah. Begitu kaya, duitnya banyak, dia datang lagi ke rumah kiai. Ucapin terima kasih kepada Pak Kiai. Pak Kiainya nanya, kamu siapa? Loh, saya kan yang disuruh sama Kiai, suruh infak jadi kaya. Sekarang saya udah kaya. Makanya saya ngasih hadiah buat Kiai. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu pulang, istri dan suaminya naik mobil, karena udah punya mobil. Di dalam mobil, istrinya bilang, Pak, kita dulu miskin, minta amalan sama Kiai, dikasihlah amalan suruh infak, jadi kaya. Alhamdulillah kita jadi kaya, karena kita bersabar, masuk tahun kedua jadi kaya. Tapi kenapa ya, kok Kiainya masih miskin? Ternyata diusut-usut Kiainya nggak pernah infak. Nah, itu persoalannya. Ya. Jadi ada hal-hal yang begini, ilmu itu bisa diterima oleh orang lain dan orang lain bisa mengambil manfaat, tapi yang memberikan ilmunya tidak mengambil manfaat. Maka orang yang begini diancam oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di lain ayat Allah bilang, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik sementara kamu melupakan diri kamu sendiri? Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, jadi orang beriman yakin bismillah. Jadi antum kita jadi berkah kalau kita mau berinfak, bersedekah. Infak yang paling baik adalah infak kepada istri dan anak. Ya. Dan kepada zar kurba, kepada tetangga kita yang dekat. Kenapa orang pengen senangnya ke masjid? Ngasih anak yatim yang jauh lewat pengurus masjid. Padahal ada anak adiknya, anak keponakannya yang yatim. Bedanya satu, kalau di masjid diumumin. Kalau kita ngasih langsung nggak ada yang ngumumin. Kalau kita ngasih tahu ke masjid, orang sekampung tahu kalau kita sudah memberikan infak kepada anak yatim. Tapi kalau kita ngasih kepada saudara kita nggak ada yang tahu. Jadi inilah kondisi kita, bagaimana menjaga frekuensi batin kita, kesucian batin kita, berharap hanya kepada Allah. Kita lanjut, orang beriman ada dalam surat 8 ayat kedua sampai ayat keempat. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi tanda karakteristik orang beriman kalau dibacakan ayat Allah bergetar. Bergetar itu ada frekuensinya, batin nyambung dengan Quran, seolah-olah Allah ini, firman Allah ini berkata kepada kita sendiri. Maka akhirnya kita menjadi orang, menjadi bagian keimanan kita yang kemudian yang menyambut, yang merespon. Bukan lagi telinga kita yang merespon, tapi batin kita yang merespon. Kesucian ruh kita merespon. Makanya kalau sudah gemetar, sudah getar, ada getaran, ada respon, maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kalau ngaji kayak gini, bertambah ngaji, tiap pekan ngaji, maka dia bertambah imannya. Dari mana kita tahu bertambah imannya? Semakin nyaman, semakin respon, semakin ikhlas ketika kita menjadi hambanya Allah. Tidak terkesan kita menjadi orang-orang yang terbebani. Ada perintah Allah manapun tidak merasa terbebani. Allah menyuruh kita menikah ngumpul di tua. Kita tidak suka dengan namanya pacaran. Ya. Jadi kalau Allah suka kepada orang yang menikah, cara yang halal, yang baik. Karena itu beda dengan orang yang pacaran dengan yang menikah. Kalau orang lagi pacaran, gak usah pakai ayat deh. Larangannya apa? Kalau lagi pegang-pegang tangan gitu, orang yang lagi ngapel katanya lagi megang tangan gitu,
Kalau ada ayahnya, kira-kira dilepas apa diterusin? Hah? Kalau diterusin PA tuh anak. Ya pasti dilepas. Kenapa? Merasa itu belum halal. Kucing aja tahu kalau ikan boleh ngasih sama boleh nyolong. Kalau ikan boleh nyolong, begitu ada tapakan jalan dia udah ngacir, apalagi ada kaleng yang dilempar, wah kabur dia. Tapi kalau ikan boleh kasih, dia makan, dia tenang, walaupun tuannya gobrak-gobrak meja, dia tenang aja, dia tahu. Ya. Makanya kondisi kita ada orang-orang yang beriman tuh, dia langsung respon dengan Allah, akalnya berpikir, ya, hatinya memutuskan, sehingga imannya menjalankan. Ketika kita berpuasa karena orang beriman, kita menjalankannya salamatus sadr, tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja. Ya, tapi kalau orang yang terbebani dengan Ramadan, dengan puasa, baru puasa 1 hari aduh, baru puasa 1 hari, udah nyolek temennya tuh. Lebaran 29 hari lagi, begitu. Hitung-hitung lebaran aja gitu. Iya, itu Masya Allah. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, orang nyaman. Jadi ada wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Ya. Kemudian ada dalam surat 49 ayat ke-15, ya, bahwa innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Gitu, ya. Jadi bahwa orang-orang beriman itu mengikuti Allah, ridho mengikuti Allah, senang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ketika orang beriman itu diperintahkan oleh Allah itu tidak merasa terbebani, nyaman, tenang, adem gitu. Nah, ini karakteristik orang beriman. Kalau kita yang disebut oleh Allah ada dalam ayat ini, maka hari ini kita bergembira. Kalau kita belum termasuk hari ini, maka kita diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Islam, menuntut ilmu, bertobat kepada Allah, agar kehidupan kita jauh lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini versinya Al-Qur'an. Versinya hadis, ya, versinya Rasulullah SAW, gampang aja. Hadis yang paling kita sering dengar adalah al-iman iqrarun bilisan, tasdik bil qalbi, wa a'malu bil arkan. Jadi orang beriman itu ada kesatuan antara kata batin dengan perbuatan. Yang pertama adalah iqrarun bilisan. Dia menyatakan bahwa kami ada orang beriman. Ya, orang-orang beriman dengan lisannya. Tidak ada pemaksaan dia katakan dia beriman. Tidak ada. La ikraha fiddin. Sudah jelas dia tidak dipaksa untuk beriman. Ketika sudah beriman di lisan, sementara di batinnya dia tidak beriman, maka orang ini disebut munafik. Nah, ini berhati-hati kita. Jadi kalau orang beriman dengan lisannya beriman, batinnya mengingkari, maka orang ini disebut munafik. Munafik itu tandanya 3. Idza haddasa kadzdzaba. Kalau ngomong bohong. Ya, Allah ini Maha tahu, Allah ini Maha menatap, Allah Maha menyaksikan. Jangankan Allah yang Maha menatap, Allah yang Maha menyaksikan, Allah yang Maha melihat. Istri kita dibohongi oleh kita aja, istri kita marah. Makanya kalau ada orang yang sering pakai video call kalau belum pulang dari kerja, itu, papa belum bisa pulang jam 5, papa pulangnya jam 8 malam. Begitu jam 8 malam video call, dia coba video call. Nah, kata istrinya coba video call, ada di mana? Nah, waktu bertanya begitu, itu kemungkinan orang itu pernah bohong. Bukan pendusta, pernah bohong. jadi kalau kita pernah bohong, Masya Allah, istri itu minta buktinya mana kalau lagi rapat, kalau lagi masih kerja, kalau masih lembur, buktinya mana? Nah, Allah juga minta bukti. Mana buktinya kalau kamu ngaku beriman kepada Allah? Nggak ada bukti. Nah, cuman Allah ini nggak perlu lihat bukti, Allah Maha menatap. Ya. Makanya kalau jadi suami, misalnya ada suami yang nggak pernah bohong sama istrinya, itu yang untung suaminya, yang bahagia istrinya. Kenapa yang untung suaminya, yang bahagia istrinya? Jelas dong kalau istri
punya suami jujur, ya jelas bahagia, lapang, senang. Tapi kok yang bisa untung suaminya? Karena udah dipercaya, sekali bohong nggak ketahuan. Karena udah dipercaya. Selama lagi menikah nggak pernah bohong, transparansi, manajemen keuangannya, ya, dibuka habis-habisan, nggak pernah bohong lisannya, janjinya ditepati, udah aman. Tapi kalau suami sering bohong atau sebaliknya istri sering bohong, begitu jujur susah dipercaya. Begitu suami bilang, "Mah, bener mah." "Demi Allah mah, ini mah bener." "Udah bang, nggak usah pakai Allah dah. Kalau udah bohong mah bohong aja." Susah dipercayanya kita. Makanya kita harus hari ini kita harus meyakinkan bahwa kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin Allah ini Maha menatap. Tapi jangan sampai ada yang didustai di hadapan Allah. Jangan. Ya. Hari kiamat jangan didustai, siksa kubur jangan didustai. Ya, jangan didustakan. Dan kita sangat yakin bahwa orang semua kullu nafsin zaikatul maut, akan pasti mati. Maka kita akan dieksekusi di alam kubur. Allah sudah memberikan warning. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berikan kepada mereka, kita semua ini ilham yang sama, fitrah yang sama. Ya, Allah berikan fitrah yang sama. Ya, tentang takwa dan fujur. Cuma kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkannya. Lisan kita dibersihkan, tidak berbohong lagi. Tangan kita dibersihkan, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita lagi. Mata kita tidak melihat yang porno-porno lagi. Telinga kita tidak mau mendengar yang hoax, yang fitnah lagi, yang adu domba lagi. Nah, inilah kondisi kita di mana kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah. Itulah yang namanya kita memperbaiki, yang membersihkan keimanan kita. Ya. Kaki kita dijaga untuk tidak melangkah ke tempat yang maksiat lagi. Kalau orang baik punya masa lalu, kalau orang buruk punya masa depan. Cuma persoalannya, kalau hari ini kita tidak diperbaiki, adu cepat kematian dengan taubat kita. Itu aja. Nah, Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, itu gambaran bagi kita, orang-orang yang beriman dengan lisannya. Nah, kalau lisannya beriman, hatinya tidak, perbuatannya tidak, ini munafik. Makanya pertama tadi apa tadi? Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza akhadda akhlafa. Berjanji ingkar. Nanti di akhirat ada 3 makhluk yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuek sama mereka dan mereka diberikan sisa yang amat pedih. Ya, salah satunya adalah pemimpin yang membohongi rakyatnya. Kebayang nggak tuh? Pemimpin yang membohongi rakyatnya, janjinya tidak ditepati, tapi dia khianati rakyatnya. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Bagian yang terpenting kita, maka kita berupaya bahwa kita punya anak, kita punya istri, kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita di dalam keluarga kita. Maka keluarga yang dekat dengan Allah, yang punya pemahaman Islamnya baik, tasawur Islamul wadi, ketika punya gambaran Islam itu, dia tidak melihat dari muslimnya, tapi dia melihat dari ajaran Islamnya. Kalau kita lihat Islam dari manusianya, wah berwarna Pak, berwarna, ya dinamika. Tapi kalau kita lihat Islam itu dari ajarannya, maka Masya Allah, orang sekarang di Eropa, di Amerika, Masya Allah, baru pertama di New York sekarang ini, azan bisa berkumandang pada hari Jumat dan setiap maghrib. Dan ini sudah kebangkitan Islam di Amerika dan di Eropa. Di Inggris berapa banyak, kalau kita buka YouTube itu Masya Allah, orang masuk Islam begitu banyak. Dan mereka bisa menikmati keislamannya itu. Kenapa? Karena mereka minaz zulumati ilan nur. Dia merasakan ketika dia Islam, kedamaian dia ada. Ya. Saya makanya banyak mengajak teman-teman yang, maaf ya, saya ajak teman-teman Nasrani. Kalau dia suka bertanya tentang misalnya tentang umroh. Bang, boleh nggak bang umroh? Boleh. Ustadz, boleh nggak umroh? Boleh. Tapi saya Nasrani, ya masuk Islam aja dulu.
Masuk Islam dulu, syahadat dulu, kemudian ayo kita ikut jalan sama saya. Nanti kalau di sana tambah senang, tambah sayang, tambah nyaman, kok kelihatan tambah lapang, udah terusin dah. Alhamdulillah dapat hidayah itu. Tapi kalau kita udah di sana kagak enak, kagak nyaman, ya balik lagi aja. Gitu. Kan gak ada masalah itu bahasa kita. Tapi ketika nanti di sana mereka bisa merasakan. Karena tempatnya suci, tempatnya tenang. Siapapun orang yang datang ke sana menjadi orang yang bahagia. Gitu. Makanya antum jangan sampai tidak punya cita-cita pergi haji atau pergi umrah. Jangan. Apalagi mohon maaf nih, mohon maaf bang. Kalau antum tidak pernah bisa membayangkan antum kapan umroh karena antum tidak punya biaya, tapi antum merokok, nah itu masalah tuh. Ya. Ya. Coba kita lihat deh kalau orang merokok satu hari berapa? 10.000 atau 15.000? Berapa? Satu hari 20.000. 20.000 ya? 20.000 ya. Kalau satu hari 20.000, satu hari satu bungkus, maka kita punya uang satu bulan itu 600.000 tabungan kita. 600.000 dikali 12, 12 kali 6 berapa? 7.200.000 ya, 7,2, 7.200.000. Kalau merokok kita kira-kira 4 tahun, gitu. Masya Allah, udah 30 juta lebih. Kita bisa umrah, bisa bertemu dengan Allah, bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tapi anehnya kita nggak pernah punya duit dulu, karena itu uangnya habis di situ. Itu maka Masya Allah ini luar biasa. Makanya kalau kita mau betul-betul mau dekat dengan Allah, Masya Allah. Makanya antum harus punya niat, harus punya jiddiyah, harus punya kesungguhan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kalau orang beriman, ketiga wa idza tu'mina khana, kalau dipercaya dia khianat. Nah, itu tanda orang munafik. Sekarang kita yang kedua. Dia beriman dengan lisan. Dia beriman dengan hati. Tapi tidak pernah lihat dia sholat, tidak pernah lihat dia puasa, minta THR paling banyak, lebaran paling ribet. Nah tuh, kira-kira ada gak tuh? Ya, puasa belum datang 3 bulan udah mesen tiket pulang kampung, gitu. Ada nggak kira-kira? Ya. Ini yang luar biasa. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang gembira buat kita, bahwa inilah orang yang disebut wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak pernah memberikan petunjuk buat orang yang fasik. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberikan petunjuk, maka tidak akan ada kekuatan manapun yang menyesatkan. Awas akhi, kalau sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada kekuatan manapun yang memberikan hidayah. Maka hari ini kalau kita menyaksikan orang di luar Muslim, di luar Islam masuk Islam berbondong-bondong, sementara kita tidak pernah menikmati orang Islam dengan keindahan Islam, dengan ketenangan Islam, dengan kebahagiaan dalam Islam, dengan ketinggian kita bersama Islam, maka kita adalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang sangat rugi. Nah, ini yang penting buat kita hari ini. Ya, makanya tanda orang fasik itu apa? Pertama, qad'u amrullah, memutus perintah Allah. Makanya tadi ngaku Islam, KTP-nya Islam, cara-caranya apa, keluarganya Muslim, semuanya Islam, Masya Allah, tapi tidak terlihat sholat, tidak terlihat puasa, gitu. Ya, ini Masya Allah, itu ini luar biasa. Ya, tidak terlihat sama sekali. Inilah yang namanya qad'u amrullah, memutus perintah Allah. Kalau udah kita ngaku hamba beriman, Allah kasih keimanan, Allah kasih rizki, Allah kasih kehidupan, tapi kita tidak bersyukur, maka di akhir kehidupan kita wafatnya su'ul khatimah. Dan mohon maaf, kalau kita belajar tentang sakaratul maut, Masya Allah, Rasulullah pernah menjerit di hadapan malaikat Jibril, karena Nabi Muhammad minta kepada Allah diberikan sakitnya sakaratul maut. Dan di lain riwayat Rasulullah minta, ya, ketika mau menjelang wafatnya, Rasulullah minta keikhlasan, bahkan bertanya,
adakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Aku mohon keikhlasannya, silahkan untuk mengkisas aku. Semua terdiam. Tapi ada yang menunjuk, aku ya Rasulullah yang akan mengkisasmu. Umar, Abu Bakar sudah marah sahabat-sahabat yang lain kepada namanya Uqasah. Kenapa? Ada apa dengan engkau, wahai Uqasah? Maka Uqasah bilang, ketika aku menyertai Nabi Muhammad berperang, engkau ya Rasulullah berperang, cambukmu pernah mengenai tubuhku. Maka hari ini aku juga ingin menyambuk tubuhmu. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah bilang, mana cambuknya? Semua sahabat sudah marah, menangis, tapi kata Rasulullah, sudah tenang. Tidak masalah. Diberikanlah cambuk itu kepada Uqasah. Kemudian silakan kau cambuk. Maka permintaan kedua. Sebelum aku cambuk ya Rasulullah, aku minta permintaan yang kedua apa? Saat cambukmu pernah mengenai tubuhku, saat itu tubuhku tidak tertutup dengan kain. Aku minta jubahmu juga dibuka. Semua orang sudah sedih. Sedih Nabi Muhammad mau disakiti sama sahabatnya sendiri. Begitu dibuka jubahnya Rasulullah, maka Uqasah semakin mendekat. Maka Uqasah memeluk Rasulullah, kemudian mencium tubuhnya. Ya Rasulullah, aku tidak akan mencambukmu, izinkan aku mencium tubuhmu. Masya Allah. Yang terakhir kali, dan doakan aku biar aku bisa membersamaimu ke surga bersamamu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, doamu dikabulkan dan engkau termasuk yang akan menemani kami di surganya Allah. Masya Allah. Jadi cerita yang lain ketika kenapa Rasulullah pengen minta begitu, supaya Rasulullah wafatnya tidak punya hutang, tidak punya beban. Bahkan ada sahabat Nabi, bahkan ada di zaman Nabi, umatnya Rasulullah yang wafat, kemudian Nabi bertanya, apakah orang ini pernah punya hutang? Punya. Sudah terlunaskan? Tidak, belum ya Rasulullah. Rasulullah pun nggak mau menyolatinya. Masya Allah. Sebelum ada yang menjamin. Makanya sekarang ada orang kalau ada keluarganya meninggal, bila ada urusan hutang piutang, maka bisa menghubungi ahli warisnya. Ya. Masyarakat tanya, siapa ahli warisnya? Dia, nah, kan nggak ada warisannya. Ngomong doang ahli warisnya, begitu kan? Waktu ditanya, susah gimana gitu. Nah itu yang persoalan juga. Jadi akhi, ketika Rasulullah sakaratul maut, minta kepada Allah, berikan aku sakitnya sakaratul maut. Begitu dicabut oleh malaikat Israel, Rasulullah teriak, cukup Israel, cukup Israel. Malaikat Jibril palingkan wajahnya ke tembok. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa? Wahai Jibril, kau palingkan wajahmu. Engkau tak pernah memalingkan wajahmu. Ya Rasulullah, wallahi aku tidak kuasa. Aku tidak kuat melihat kekasih Allah merintih, menjerit kesakitan saat sakaratul maut ini. Kemudian Rasulullah berkata, akhi, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Allah, jika sakitnya sakaratul maut seperti ini, jangan kau timpakan kepada umatku. Biarkanlah aku saja yang menanggung seluruh sakitnya sakaratul maut seluruh umatku. Masya Allah. Coba bayangkan, kita berhutang sama Rasulullah. Apa yang bisa kita lakukan sama Rasulullah? Kita taat pada perintahnya, tidak larangannya kita tabrak terus. Terus kemudian kita minta syafaat sama Nabi, itu tidak mungkin. Makanya saya katakan buat kita semua, kalau ketika kita qat'u amrullah, memutus perintah Allah, ketika sakaratul maut, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka sakitnya sakaratul maut lebih dahsyat dari 300 bacokan pedang. Setiap kita akan merasakan mati. Akan merasakan mati. Dan anehnya ketika ada orang yang mau mati, bukan minta sholat. Ya Rabbi laula akhartani ila ajali qarib fa asaddaq. Ya Allah, berikan kepada aku, tundalah kematianku satu waktu saja, satu hari saja. Aku akan berinfak, aku akan bersedekah. Masya Allah. Kenapa? Ternyata sedekah adalah yang meringankan sakit saat sakitnya sakaratul maut. Kenapa sedekah adalah cahaya yang paling terang di alam kubur? Dan nanti ada sakhaya itu apa namanya saya lupa. Itu ada pintu yang khusus dimasukkan untuk orang-orang yang gemar berinfak.
Jadi kenapa orang yang mau meninggal itu minta mau berinfak? Karena infak itu satu-satunya amalan yang bisa meringankan sakit dan sakaratul maut, dan dia termasuk yang bisa menerangi dan cahaya yang paling terang di alam kuburnya. Makanya kalau kita medit, bakhil, koret, butut kasinan, merek hese, apalagi? Ya. Masya Allah, itu tidak akan pernah membuat kita bahagia. Makanya ada pengajian kita, macam-macam guru di sini yang memberikan ceramah, maka antum dengarlah, kita dengarkan, ya. Jangan cuma kita mau melihat yang besar-besar saja, ulama-ulama yang besar saja, sementara kita tidak mau mendengar yang lain-lain. Tidak. Semua didengarkan selama itu nasihat buat kita baik. Selama itu tidak mengingkari sunnah, sementara itu tidak mengajak kita kepada kesesatan. Itu masalahnya. Kita sholat capek-capek, puasa capek-capek, masih kita percaya sama ramalan bintang zodiak. Bintang Anda bukan ini, Virgo, rezeki banyak, umur panjang, mati besok. Gimana tuh kalau begitu? Nggak ada orang beriman. Jadi nggak boleh kita syirik kepada Allah. Jadi khutbah amrullah. Yang kedua adalah naqdul misak, menyalahi janji kita. Janji kepada siapa? Kepada Allah. Ya ayyuhar ruh, alastu bi rabbikum, qalu bala sahilna. Kita ini berkata kepada Allah, kalau kita ini nanti begitu lahir kita akan taat kepada Allah. Tapi begitu kita lahir, masya Allah, fa'abawahu yuhawidani au yumajjisani au yuasirani. Ayah kita yang menciptakan anak kita mau jadiin apa? Makanya hari ini antum calon-calon ayah atau yang sudah jadi ayah, tarbiyatul aulad fil Islam, didik anak kita sekedar untuk dekat kepada Allah. Dari kecil sekedar, nanti sekedar jadi banyak. Kalau antum kita ini sering ke masjid pakaian bagus, sholat pakaian bagus, maka anak kita akan sholatnya pakaian juga bagus. Tapi kalau kita sebagai ayah sholat pakai kaos oblong, maka anak kita juga pakai kaos yang udah tidur malam lecek banget dipakai subuh. Kenapa? Karena tidak pernah melihat ayahnya baik. Kalau kita pakai, ayahnya suka pakai sarung, anaknya pakai sarung. Kalau ayahnya sering sholat pakai gomis, maka anaknya juga pakai gomis. Kalau ayahnya sering sholat tepat waktu dan berjamaah, maka anak juga berjamaah. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kalau bapaknya sholat berjamaah, anaknya akan berjamaah. Cuma kalau bawa anak berjamaah, tentu yang sudah bisa dikendalikan. Ya, itu jangan anak sholat baru 8 bulan, 1 tahun dibawa. Wah, apalagi nggak pakai, apalagi nanti takutnya pipis lagi. Masya Allah. Tapi anak udah 4 tahun diajarkan di rumah bisa sholat sunnah digendong, boleh. Gendong anak-anak boleh. Rasulullah pernah gendong Hasan Hussein sholat, boleh. Yang nggak boleh itu gendong emaknya anak-anak. Itu bahaya, itu persoalannya. Nah ini yang perlu kita camkan itu gitu. Jadi ajarin antum, kalau antum pengen anaknya antum baik, antum baiklah kepada ibu bapak. Ketika antum mencium tangan pada ibu antum, kepada ibu kita, cium tangan pada ayah kita, anak kita akan mencium kepada bapaknya dan kakeknya juga, sebagaimana lihat bapaknya mencium kepada kakeknya sendiri. Jadi al-ilmu nurun, nggak ada al-ilmu nanjak. Al-ilmu nurun, jadi nurun dari atasnya, bukan sekedar cahaya. Jadi nurun dari ke bawah-bawahnya. Jadi kalau antum ada peminta-minta, jangan diusir. Nah, kalau nak kasih nak, ini, ayo kasih nak. Diajarkan anak kita bersedekah, diajarkan anak kita tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Dan besok ini, masya Allah, hati-hati nih. Kadang-kadang ada ini juga ini apa debatable juga. Ada pendapat yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Cuma saya termasuk yang mencegah. Jangan sampai besok hari Lebaran kita ngajak anak-anak kita Lebaran,
silaturahmi dengan mengharap angpau dari tetangga. Ayo nak, kita lebaran bersama, tak dikasih duit, gitu. Itu jangan Pak. Itu mengajarkan anak kita untuk minta, gitu. Ajak silaturahmi aja. Apalagi anak diajarkan, ayo nak, begitu hari raya, ayo nak keliling. Bapaknya nggak keliling, anaknya aja yang keliling. Hampir rumah ada 3 setoran sama bapaknya. Waduh, lebih kerok lagi urusan itu. Ada pengumpulnya juga. Ini namanya tidak baik, ya. Jadi ajarkan anak-anak kita menjadi anak yang baik, jadi ayahnya baik. Nah ini pelajaran buat kita semua. Insya Allah inilah yang mengantarkan kita menjadi orang yang menjauhi dari nafsul lisan. Dan yang ketiga adalah al-ifsad, merusak. Jangan merusak keimanan dengan syirik. Jangan merusak badan kita dengan cara mencacat. Jangan merusak pikiran kita dengan cara ilmu yang menyesatkan kita. Jangan menyesatkan batin kita dengan kita hubud dunia. Tetapi kita berada pada posisi bahwa kita ketika Allah berikan yang banyak, maka kita berikan juga, salurkan kepada yang lain dan berinfak dan bersedekah. Islam tidak melarang orang kaya. Ya, kalau Islam melarang orang kaya, orang kaya yang di luar Islam semua. Makanya Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling kaya. Ketika beliau hijrah datang sampai di Madinah, ada sahabat bertanya, memberikan, aku punya kebun kurma 2, buat kamu 1, buat saya 1. Tapi dia bilang, tidak usah saudaraku, tunjukkan saja di mana aku pasar. Kemudian ditunjukkan pasar, maka sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, mereka berdagang, maka mereka menjadi kaya. Dan mohon maaf, ternyata ketika Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah kan haram untuk dinikahi, maka kemudian yang menafkahi, yang memberikan, berinfak kepada istrinya adalah Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Ini sebuah gambaran buat kita. Ayo hidupilah diri kita dan keluarga kita dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai kita merusak. Jangan sampai. Nah itu yang fasik. Terakhir, beriman dengan lisan, beriman dengan hati, kemudian beriman dengan perbuatan sinkron. Maka itulah yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ya, nah kita ini udah masuk nih, ada munafik, ada fasik, ada mukmin. Sekarang yang terakhir banget, nggak beriman dengan lisan, nggak beriman dengan hati, apalagi dengan perbuatan tidak, maka dia disebut kafir. Nah, kita masuk pada bagian yang mana? Ya, kita masuk pada bagian mana? Allah sudah siapkan itu tempat-tempatnya. Maka kalau kita pengen orang yang beriman dan besok wafat kita menjadi bagian yang paling terindah dan baik, maka ikutilah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas, waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.